Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur Allah SWT kita masih diberi sekian banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan untuk kembali mendekatkan diri dalam jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berganti tema. Kita anggap sudah selesai tentang Islam menjaga dunia. Maksud daripada penyampaian tema itu adalah sebenarnya menyadarkan kita bahwa betapa perlunya manusia terhadap risalah Islam. Kalau mereka sadar. Karena ternyata Islam itu menjaga dunia. Kalau ada sekarang mungkin prasangka atau bahkan mungkin tuduhan bahwa Islam itu mengancam, itu adalah karena memang kedengkian yang berkepanjangan. Orang-orang yang tidak suka kepada Islam itu sebetulnya mereka saat ini menganggap setelah komunis melalui Uni Sovietnya jatuh, maka musuhnya itu tinggal siji, tinggal satu-satunya. Nah, setelah Soviet jatuh, tidak ada lagi yang menyaingi di dalam berkuasa menguasai dunia ini. Kata mereka tinggal satu. Itulah Islam. Nah, kalau mereka paham sebenarnya Islam itu yang menjadi dunia. Oleh karena itu materi itu saya sampaikan adalah dalam rangka membangkitkan, menumbuhkan, mempersensitif keyakinan kita bahwa justru Islam itu tidak mengancam, Islam itu menjaga. Mudah-mudahan beberapa pertemuan yang sudah kita lalui tentang itu adalah telah memberikan minimal pencerahan atau pembuktian atau pembekalan atau pelurusan tentang benar bahwa Islam itulah yang menjaga dunia. Jamaah sekalian, untuk malam hari ini kita beralih kepada tema yang sebetulnya tema ini harusnya sudah tema dahulu, tema zaman bahula, sudah bahasnya itu sudah puluhan tahun yang lalu. Cuman karena merasa perlu kembali tema ini disegarkan karena ada orang yang merasa terancam, bahwa bila perlu orang yang menyuarakan salaf gitu, itu adalah ditutup saja, persempit saja ruang geraknya. Bahkan saya membaca ada satu pernyataan bahwa mereka yang kalau tercium bahwa mereka berafiliasi kepada Wahabi misalnya, maka mereka harus semua aksesnya ditutup. Ya, kalau untuk mau linknya jangan masuk. Nah, kalau kita kan sebetulnya kita ini bukan Wahabi, ya kan?
kita ini adalah berusaha mengikuti ajaran yang diwariskan oleh Muhammad bin Abdillah Al-Hashimi Al-Qurashi, gitu kan? Itu sebetulnya. Untuk membuktikannya, ya saya sampaikan ini, gitu kan, bahwa apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, itu semuanya nyambung kepada Rasulullah, ya kan? Nah, apalagi yang kita ingin tahu dari Islam kalau dasarnya nyambung dari Rasulullah. Justru seharusnya yang tidak nyambung pada Rasul itu, ya, yang justru adalah mencurigai terhadap apa yang berasal dari Muhammad Rasulullah, itu yang justru harus dicurigai. Nah, kalau kita, alhamdulillah, selalu membawakan, mengajarkan, mempublikasikan, mensosialisasikan apa yang menjadi keyakinan, pendirian, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris. Ya, dan itu mungkin antum sudah kita lalui, pernah kita bahas tentang itu, dan tidak akan bosan-bosan ya kita bahas berapa waktu tidak tentang hal itu, karena selama umat Islam belum istiqamah di dalam berpendiriannya tentang Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka kita juga tidak pernah akan bosan untuk mengkaji dan membahas hal itu, dengan maksud tidak lain supaya kita selalu berada di atas rel Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, tadi maghrib sebetulnya ya, saya bertanya, ini temanya apa nih, habis nih apa namanya, tentang Islam menjaga dunia supaya kita beralih, bervariasi, apa tema nggak usulan. Nah, tetapi belum ada masukan, karena itu saya cari-cari, ada nih, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Karena itu ada buku ini, kalau dilihat dari sisi jumlah halaman tidak terlalu banyak. Kalau orang baca yang sudah lihai membaca kitab bahasa Arab, ini kalau nggak salah itu halamannya sedikit sekali lah, ini bisa dilewatkan. Nah itu yang berjalan itu kalau salah hanya berapa? Langsung ke halaman paling akhir. Nah, berapa halaman atas? Nah, itu sampai sini 39 belum sebelum itu. Nah, jadi kalau dia halaman dikit lah ini, tidak. Kalau satu halaman 1 menit saja kan sampai setengah jam lah ini selesai baca ini. Kalau yang biasa baca, gitu. Kalau yang nggak biasa baca, wah tahun ini, bertahun-tahun. Nah ini adalah ditulis, kembali ke halaman awal lagi, Abu Hafsah, jazakallahu khairan. Nah ini ditulis oleh beliau, ya ke bawah. Nah itu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Ya. Kalau dalam dunia as-sunnah ini ma'ruf, bahkan di sini julukannya Khadim as-sunnah. Ya. Jadi insya Allah Taala apa namanya tidak asing. Ya. Jadi beliau ini adalah masih ada kaitan saudara dengan Syekh Syuaib Al-Arnaud, dan beliau ini adalah yang mentahqiq
Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Agar waktu kita efektif ya, supaya jadi setengah jam tadi, tidak jangan bertahun-tahun ya, tidak. Kita langsung ya, judulnya itu adalah Al-Wajiz fi Manhajis Salaf, 31 tahun. Wah, sudah lama ini, tidak. 30 atau 90 saya masih belum, baru masuk tingkat 1 ini. Jadi kuliah di Madinah. Jadi adalah sudah lama sekali. Lanjut, terus, nah sini sedikit, atas sedikit. Nah ada kata beliau bahwa di sini al-wajib, mungkin ke atas sedikit, sebelumnya halaman sebelumnya, nah situ sudah ke atas sedikit, nah atas, ke bawah, ya. Nah ini kata beliau, apa sih yang membuat saya tarik untuk menulis buku kecil ini? Gitu. Nah, kata beliau ini. Jadi yang menyebabkannya itu adalah yaridu alayya minas su'al. Berarti ada unsur yang bertanya. Ada orang bertanya, katanya bahwa ada sedikit kekeliruan, ada sedikit iltibas, ya, ikhtilaf tentang pemahaman terhadap al-aqidah as-salimah. Ke bawah lagi, nah, itu. Nah, kemudian kata beliau, kenapa itu terjadi? Karena ada orang yang berbicara tentang tema ini dan akidah, padahal orang itu adalah la yuhsin. Orang itu bicara, tetapi orang itu tidak kompeten. Biasalah teman sekalian, kalau orang membahas ada hal dia tidak mampu, akhirnya kan salah. Jadi bukan niatnya memperbaiki, malah dia berjeblosan. Nah, karena itu beliau punya keterpanggilan untuk menulis tentang itu. Lanjut ke halaman bawahnya. Ya, ini ngaji tulisan orang, maka kita ambil perkara-perkara yang memang ini adalah memberikan kepada kita gambaran. Nah, di situ disebutkan, masih ke atas. Nah, kata beliau, saya akan jelaskan nih akidah itu, keyakinan itu. Ya, kata beliau, fa innal wajib ala kulli man yatakallam fi amril aqidah rujuk ila ma'ulifa fi hadzal bab. Kalau orang mau mengkaji tentang hal ini, ya harusnya merujuk kepada kitab-kitab, tulisan-tulisan yang memberikan penjelasan tentang hal ini. Gitu. Nah, karena itu kata beliau, iktimadi, saya, tumpuan saya dalam menulis buku ini adalah ya di sini. Kata beliau, mu'allafat adad minal ulama mimman sannafa fi aqidatis salafis salih. Ya, sampai di sini disebutkan ada kata-kata walam udif min indi illa ma wajadtu. Ya. Kata beliau, saya berusaha dalam menulis buku ini, saya merujuk, menukil dari apa yang ditulis oleh para pendahulu umat. Saya tidak nambahin. Kata beliau, di sini disebutkan walam utif min indi, saya tidak nambah dari kantongku. Jelas? Jadi kata beliau, ini ada kata-kata ini, saya tidak nambahin dari saya. Ini
semuanya saya berusaha untuk menukil dari para ulama terdahulu tentang apa itu terkait dengan manhaj as-salaf as-salih itu. Lanjut ke bawah lagi, terus lanjut ke halaman berikutnya. Nah, sekarang masuk, kan judulnya Al-Wajiz, itu tidak? Al-Wajiz itu apa? Kata beliau, Al-Wajiz itu asyai'ul mujaz. Mujaz itu sangat ringkas. Jadi sesuatu yang sangat ringkas. Lanjut ke bawah. Nah, ada kata manhaj. Nah, manhaj itu apa? Manhaj itu seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ketemu dengan kata minhaj. Minhaj itu bisa dalam 3 bacaan. Bisa minhaj, bisa manhaj, bisa nahaj. Jadi ada 3 minimal. Ada nahjan, ada manhajan, ada minhajan. Nah artinya ini syariah tariqan wadihan bainan. Kalau dalam ayat ini maksudnya adalah setiap umat itu kami telah jadikan ya, minkum dari kalian itu syir'atan syariah, minhaj tariqan wadihan. Nah, kalau bahasa kita tariqan jalan, wadih jelas. Namanya apa kalau itu? Tariq jalan, wadih jelas. Namanya apa kalau gitu? Disebut ya kan biasanya dengan pedoman. Nah, pedoman sebetulnya. Tuntunan, pedoman gitu. Lanjut ke bawah. Ya. Nah, kata beliau setiap umat itu ada pedoman ya, masing-masing. Nah, untuk umat ini seperti begini kata beliau. Syara'i' mukhtalifah fil ahkam. Kalau dalam hukum amaliyah, umat-umat itu mukhtalifah, berbeda-beda. Jadi syariatnya yang ada pada Bani Israel berbeda dengan syariat yang ada pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda syariat. Hanya saja kata beliau muttafiqah fi tauhidillah. Hanya saja mereka satu, sama dalam urusan tauhid. Jadi kalau urusan tauhid, kalau urusan akidah, tidak ada beda antara ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Nabi Isa, dengan ajaran Nabi Musa, dengan ajaran Nabi Ibrahim. Tidak ada bedanya, sama aja. Kalau bicara tauhid, semua sama. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Ya, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ini kalau salah sudah Anda sampaikan, kata beliau, Rasul bersabda, ana aulan nas bi Isa ibni Maryam di dunia wal akhirah. Nah, ini yang penting. Kata beliau, al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Wa laysa baini wa baina Isa nabiyyun. Yang paling penting dalam pembahasan kita sekarang adalah kata beliau dinuhum wahid. Agamanya para nabi itu wahid, satu. Akidahnya sama, tauhid. Syariatnya beda-beda, amaliyahnya beda-beda. Tobatnya Bani Israel harus bunuh, betul tidak? Ya, gitu. Tapi kalau akidahnya sama. Lihat lanjut ke belakang, ke bawah. Maaf, itu adalah penjelasan tentang apa? Tentang manhaj atau manhaj. Lanjut ke bawah lagi terus. Nah, ini contoh ya. Ada kata-kata di situ.
atas dikit. Nah, ini kan dibawakan di sini tuh buktinya bahwa semua nabi, semua rasul itu adalah sama dalam tauhid, adalah terdapat dalam surat Al-Anbiya. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Allah berfirman, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, kecuali kami wahyukan kepada si rasul itu bahwa la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak dan benar untuk diibadahi kecuali aku. Apa? Berarti kan tauhid, betul tidak? Fa'budun. Lalu kemudian ayat berikutnya adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Ini juga sama. Setiap umat diutus rasul, rasul itu menyerukan kepada umatnya supaya i'budullaha wajtanibu at-taghut, beribadah pada Allah saja satu, wajtanibu at-taghut selain Allah. Nah, kalau gitu kan la ilaha illallah. Kalau begitu kan tauhid, betul. Jadi tauhid itu yakini wahai ikhwan rahimani Allahu wa iyyakum, bahwa sebetulnya adalah semua rasul itu ajaran akidahnya sama, yaitu tauhid. Nah, gitu. Jadi kalau begitu sekarang kita pahami dulu al-wajiz, maksudnya ringkas, sangat ringkas. Kemudian fi manhaj, manhaj itu artinya adalah tadi thariqah, pedoman, jelas, itu tidak. Lalu pedomannya apa? Pedoman ini adalah dalam dua hal. Kalau dalam akidah berarti tauhid, itu tidak. Kalau bukan urusan akidah, maka bisa jadi berbeda antara syariatnya Nabi Muhammad dengan syariat nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita masuk ke kata salafnya. Lanjut ke bawah. Ya, kalimat salaf itu antum pahami saja. Ini kalimat ini kata beliau, ma madha wa taqaddama, itu namanya salaf. Orang mengatakan salaf, maksudnya salaf itu apa? Salaf itu secara bahasa ma madha, apa saja yang sudah berlalu. Taqaddam itu ya dia duluan. Misalnya taqaddam, tafaddal, taqaddam anta alayya, gitu kan misalnya. Silahkan kamu maju ke depan duluan, lebih dari saya belakangan, kamu duluan. Itu namanya taqaddam dalam bahasa Arab gitu. Berarti yang namanya salaf itu sesuatu yang sudah terdahulu. Salaf itu terdahulu. Terdahulu apa? Terdahulu waktunya berarti mato, gitu ya, karena sudah lampau kan. Jadi sesuatu yang lampau, sesuatu yang lebih duluan, sesuatu yang sudah terjadi lebih dulu disebut namanya salaf. Begitu kata beliau. Lanjut di situ di bawah dibawakan ayat dalam surat Al-A'raf, lihat di dalam Al-Quran kata beliau bahwa ada ayat yang menjelaskan tentang salaf juga di sana. Allah berfirman, "Falamma asafuna intaqamna minhum wa akhrajnahum ajma'in. Faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin." Dikatakan di salaf. Maksudnya apa kata beliau? Di sini disebutkan salafan adalah mutaqaddimin liman amila bi amalihim. Berarti salaf itu sebetulnya kata beliau sudah terdahulu, sesuatu yang mendahului. Nah, tapi kalau lihat di bawah di sini, salaf artinya adalah kullu amalin shalihin qaddamtahu. Ya. Jadi qad salafalahu amalun shalih misalnya, itu artinya adalah amal soleh yang sudah dikedepankan, sudah dipersembahkan kalau bahasa kita begitu. Lanjut di halaman berikutnya. Ya, sekarang di sini, nah lihat, salaf itu adalah man taqaddamaka min abaika wa zawi qarabatika alladzina hum fawqaka fis sinni wal fadli. Nah, ini dua. Sin, kalau sin itu usia, kalau fadl itu keutamaan. Jadi kata beliau,
kalau ada orang, mungkin bapak, mungkin kerabat, ya, yang mereka itu di atas kita, baik dari sisi umur maupun dari sisi keutamaan, maka mereka termasuk salaf. Gitu. Jadi bapak-bapak kita itu adalah salaf. Secara bahasa tidak usah ragu bahwa sebetulnya secara bahasa dari sisi mutlaknya terdahulu, siapa saja yang terdahulu berarti dia salaf. Cuma hati-hati bahwa bisa ada salaf yang buruk, ada salaf yang saleh. Kalau salaf yang buruk, ya Fir'aun. Salaf yang buruk, Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya. Tapi kalau salaf yang saleh, maka silakan di sini lanjut. Nah, di sini ada kata beliau Al Hasan Al Basri mengatakan Allahumma ja'alhu lana salafan pada saat beliau menyolati bayi yang masih kecil. Lanjut ke bawah lagi. Terus ke bawah. Nah, lihat di sini kata beliau walihada summiya as-sadrul awwal as-salaf. Nah, jadi orang-orang yang lahirnya duluan, orang-orang yang munculnya duluan, dan mereka orang-orang soleh, maka mereka adalah as-salafu as-soleh. Jadi harus ada as-solehnya, teman sekalian. Kalau hanya salaf saja, wah makanya bisa jadi Abu Jahal masuk. Kalau salaf saja bisa jadi Fir'aun juga masuk. Nah, tapi salaf yang soleh, kalau dalam bahasa Arab itu namanya sifat dan mausuf. Jadi yang disifatkannya itu harus jelas sifatnya. Misalnya salaf itu namanya mausuf. Nah, sifatnya orang yang mausuf ini harus apa? Ya soleh. Makanya as-salafu as-soleh. Orang yang terdahulu dan mereka orang yang soleh. Itu namanya as-salafus soleh. Nah, kata beliau, ini perhatikan ini penting nih. Kata beliau wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu, dan para sahabatnya wa tabi'una lahum bi ihsanin, ya, tabi'in jadi sahabat Rasul, sahabat tabi'in. Kata beliau apa? Hum salahu al-ummah. Mereka adalah pendahulu umat ini. Jadi, ikhwan sekalian, dengan demikian jelas bahwa kalau antum tadi al-wajiz, apa tadi artinya? Ringkas. Fi dalam, tentang. Manhaj thariqah yang jelas, pedoman, betul tidak? Lalu as-salaf yang mendahului as-saleh, yang soleh. Definisi yang sekarang sudah bulat, as-salafus soleh itu siapa? Rasulullah, sahabat, dan tabi'in yang setia mengikuti Rasulullah. Itu namanya as-salafu as-saleh. Nah, udah gitu. Nah, kata beliau di sini wa kullu man yad'u ila misli ma da'a ilaihi Rasulullah wa sahabatuhu wa tabi'una lahum bi ihsanin fa huwa ala nahjis salafi as-salih. Jelas. Kata beliau siapa saja deh, kalau orang itu menyeru seperti apa yang diseru, memanggil seperti apa yang dipanggil oleh Rasulullah, oleh sahabat, oleh tabi'in, berarti orang itu di atas manhaj salafus saleh. Jelas kan? Nah itu jadi enggak usah pusing, enggak usah takut, enggak usah gentar. Pokoknya salaf itu sebetulnya adalah akan menjadi terpuji kalau dia ada kata as-solihnya, as-salafu as-solih gitu. Jadi nggak usah gentar, nggak usah takut, nggak usah gamang, nggak usah bimbang, nggak usah gemetar, nggak usah tidak pede. Kalau orang itu tahu bahwa salaf itu sebetulnya Rasulullah, sahabat dan tabi'in yang setia kepada Rasulullah,
maka sebetulnya orang yang mengikuti mereka disebutnya salafiyun. Kalau yang mereka jumlahnya banyak maka disebut salafiyun. Gitu. Betul tidak? Nah, jadi tidak usah aneh. Selama kita mengikuti Muhammad Rasulullah, selama kita mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, selama kita mengikuti at-tabi'in rahimahullah jami'an, maka kita sebetulnya adalah insya Allah berada di atas al-manhaj yang as-sahih atau boleh disebut as-salaf as-salih. Nah, kalau antum berani, mungkin antum sudah punya karakter, sudah punya poin-poin yang spesifik dari salaf yang saleh itu, antum berusaha untuk mengikuti, antum boleh menamakan namanya salafi. Tapi hati-hati, bilang salafi, nggak taunya mencoreng, betul nggak? Itu salah. Itu namanya sudah mentazkiyah diri, misalnya fulan salafi. Nah, itu sudah berani mengatakan gitu, berarti apa yang menjadi karakteristik as-salafus saleh harus ada pada orang itu. Ya kan? Misalnya antum adalah orang Indonesia, lahir di Indonesia, besar di Indonesia, identitas Indonesia, KTP Indonesia, paspor Indonesia, keluarga di Indonesia, kerja di Indonesia, antum disebut Indonesiun. Gitu. Kalau banyak Indonesiun. Gitu. Kenapa? Karena antum nasabnya ke orang Indonesia. Sama seperti juga kalau orang itu sudah misalnya loyalitas kepada Al-Qur'annya, loyalitas kepada hadis Rasulnya, loyalitas dalam memahami dan meyakini tentang ahlus sunnahnya, akidahnya, akhlak-akhlak salafnya merekat pada orang itu, lalu dia berani mengatakan bahwa dia adalah salafi, boleh-boleh saja. Gitu. Tapi kalau dia sudah memang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau dia ngaku salafi, nggak taunya tidak sesuai dengan perilaku dan pedoman salaf, saya khawatir jangan-jangan mencoreng manhaj salaf itu sendiri. Jadi yang terpenting kalau menurut saya adalah setiap kita berusaha maksimal supaya mengikuti jalan as-salaf as-salih itu. Walaupun antum tidak mesti mengaku menjuluki dengan istilah namanya salafiyun. Karena apa? Saya khawatir nanti kalau ada orang yang tidak suka, begitu antum berbuat kesalahan, yang salahkan siapa? Salafnya. Padahal bukan salaf. Siapa? Orang yang salah itu. Tapi karena juga orang tidak suka, biasanya kan justru yang sensitifnya yang diangkat. Jadi, teman sekalian, itu adalah yang harus kita perhatikan. Lanjut, Abu Hafsah. Nah, di sini ada kata wassalafu as-salihu imamuhum Rasulullah. Apa artinya? Dan as-salafus salih itu pemimpinnya, imamnya siapa? Rasulullah. Nah, Rasul itu Muhammad bin Abdullah itu Allah merintah kita supaya kita mengikutinya. Jadi kalau kita tahu nanti bahwa Rasul berkata, Rasul berbuat, maka kita itu diinstruksikan langsung oleh Allah untuk kita mengikuti Muhammad itu. Karena itu teman sekalian, tumbuhkan dalam kepribadian kita, yakini dulu bahwa ini benar nggak Rasul bersabda, ini betul nggak Rasul melaksanakan. Sahih katanya, gitu kan, riwayatnya sahih. Udah antum jangan ragu, maka ikutilah tuntunan itu. Mungkin pada aplikasinya ada perbedaan, tapi kalau antum sudah punya pegangannya, itu adalah menjadi kuat. Karena apa? Antum dalam berbeda itu berbeda dalam melaksanakan, bukan berbeda dalam
medomaninya. Karena itu ketika ada orang yang berfaham berbeda dengan kita, tetapi dalilnya sama, harusnya saling menghormati. Jangan saling gontok-gontokan, jangan saling marah-marahan, jangan saling berai, apalagi saling bunuh. Nggak boleh, karena apa? Mereka ingin mengamalkan dalil yang sama. Tapi kalau orang itu tidak ada dalilnya, nah ini jadi masalah. Kemudian ngotot lagi dia. Ini ajaran Rasul, padahal Rasul tidak ada mengajarkan tentang itu. Contoh misalnya, tadinya saya ingin sebetulnya bacakan ada beberapa hadis. Semestinya umat Islam itu mendengar, tahu tentang riwayat-riwayat yang lemah tentang rojak. Karena ada beberapa dari umat Islam yang meyakini bahwa ada ibadah-ibadah tertentu yang dianggap sunnah di dalam bulan Rajab. Padahal kalau diteliti dari hadisnya, ternyata hadis-hadis itu baik. Gitu. Nah, cuma nanti barangkali di waktu yang lain. Lihat, Allah berfirman kepada kita sekalian bahwa Allah memerintahkan kita supaya kita ikuti Muhammad. Ya. Allah berfirman, wama, dan apa saja atakum yang dibawakan, yang disampaikan kepada kalian ar-rasul, oleh Rasul, masih oleh Muhammad, ya Rasulullah, fakhudhu. Ini perintah. Ambil oleh kalian. Gitu. Itu perintah dari Allah, berarti wajib. Dan tidak ada yang mengatakan bahwa wajib ini turun derajatnya menjadi anjuran. Ini fakhudhuhu, itu hukumnya adalah wajib. Yang menginstruksikan dengan hukum wajib mengikuti Rasul itu Allah, bukan kita. Makanya orang kalau ada yang mengatakan bahwa misalnya ada dalam suatu ajaran katanya ini adalah berasal dari Islam, ya harus seperti ini dulu. Ada nggak dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, tidak bisa menunjukkan tentang dalilnya, maka kita tidak boleh dilarang untuk tidak mengikuti, ya, karena tidak ada. Lihat, dalam ayat berikutnya kata wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau apa saja yang dilarang oleh Rasulullah, maka hendaknya kalian berhenti, ya. Jangan melakukan, jangan mengerjakan. Berhentilah sudah. Nah, jadi teman sekalian ada perintah, ada larangan. Perintahnya kalau ada perintah sudah dikerjakan, kalau ada larangan maka berhenti. Nah, kalau tidak disuruh, tidak diperintah, itu namanya kata para ulama boleh, namanya mubah. Tapi penjelasannya tidak semudah itu. Lanjut, berikutnya adalah Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini juga begitu. Ada isyarat sebetulnya perintah, tetapi Allah membahasakannya dengan berita saja. Sungguh pada diri Rasulullah itu adalah terdapat panutan, terhadap ikutan yang baik bagi kalian. Nah, orang yang cerdas, orang yang pintar, ini sebetulnya suruhan, itu tidak? Karena itu adalah contoh yang baik. Nah, antum mau ngikut yang mana? Ikut contoh yang baik atau contoh yang jelek? Ya contoh yang baik. Kalau gitu, contoh yang baik itu perintah Allah. Karena tidak ada perintah Allah kecuali yang baik-baik. Nah, mencari sesuatu yang ideal dan baik itu ada semuanya pada diri Muhammad Rasulullah. Nah, itu teman sekalian kembali simpulkan bahwa menurut Allah mengikuti Muhammad itu adalah suatu keharusan. Harus, tidak bisa tidak. Kalau mengaku adalah makhluk Allah, kalau mengaku umat Muhammad, maka harus mengikuti. Ya, jangan menyelisih, ikut aja. Ya, kan gampang. Kadang-kadang orang menjelimet amat gitu kan, penjelasan sana sini, bahkan untuk mengatakan bahwa dia ilmiah itu harus ngambil dari barat, ngambil dari timur, tidak mesti. Ilmiah itu kalau sudah dia berdalil dengan dalil yang benar, yang sahih, dan ini ayat.
Jadi kalau dalam pandangan orang yang praktis dan mengerti, semestinya kalau ini sudah jelas dalilnya, tinggal ikuti saja. Itu adalah karena Al-Quran tidak perlu orang diteliti tentang kebenarannya, benar atau salah, karena ini sudah pasti benar karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Lihat di sini, ya. Kata beliau membawakan surat An-Najm ayat 3 dan 4. Kenapa sih kita harus mengikuti terus? Jangan protes kepada Rasulullah. Ini tolong garis bawah ya. Jangan protes. Antum namanya misalnya jadi imam. Boleh protes nggak? Kata imamnya, wah ini suaranya nggak enak. Lalu antum membatalkan diri dari sholat. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Ikut aja. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan dia sebagai imam supaya diikuti. Dia sudah ikut aja. Kata Rasul fa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku, wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud, sujud. Sampai kata Rasul dalam riwayat itu, wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Kalau imam itu sholatnya duduk, jangan protes, sholat kalian dalam keadaan duduk. Ini Rasulullah, jadi jangan protes. Pastikan dulu bahwa sampai kepada Rasul sahih. Kalau sudah sahih, udah jangan protes, ikuti aja. Ini akhlak yang ditanamkan, yang dibiasakan oleh al-Islam. Nah, ini kan sederhana nih, tapi dalam kenyataannya banyak yang protes. Karena apa? Dia ingin ajaran Rasulullah itu sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau tidak sesuai hawa nafsunya, ada aja alasannya. Padahal kalau kita lihat di sini, ya Rasul ngomong nggak, Rasul mempraktekkan nggak, Rasul mencontohkan atau tidak. Kalau iya, tinggal ikut aja. Mau masuk akal kayak nggak masuk akal, ikut aja. Taklid kepada Rasul namanya ittiba. Nah, taklid kepada orang itu tercela. Kalau kepada selain Rasul tercela. Tapi kalau taklid kepada Muhammad Rasulullah itu terpuji, namanya ittiba. Jadi seperti itu hendaknya nancap ya kepada setiap kita. Kenapa? Karena Allah berfirman, memberi berita kepada kita, Muhammad Rasulullah itu kalau berbicara bukan seperti kita. Kalau ngomong itu berasal dari hawa nafsu. Rasul itu berasal dari wahyu. Kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad itu kalau bicara yantiq 'anil hawa, bukan berasal dari hawa. Ma diingkari, bukan dari hawa nafsu. Dari mana terus? Ya huwa illa wahyun yuha. Yang keluar dari mulut Rasulullah itu adalah wahyu. Kalau gitu benar. Betul tidak? Karena Rasul maksum. Kalau begitu semua yang berasal dari Muhammad Rasulullah pasti benar. Karena tidak berasal dari hawa nafsu. Syaratnya harus sahih. Nah, makanya antum boleh nanya sama ustaz, sama siapa yang ngajar antum. Yakinkan, Ustaz, ini dalil yang antum sampaikan itu sahih atau tidak? Boleh, Ustaz kan jangan marah itu. Tidak. Nah, sampaikan, kalau tahu katakan, ya yang saya tahu sahih. Kalau tidak, waduh afwan, saya tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, Ustaz yang nyampein mestinya. Masa Ustaz nyampein yang tidak tahu? Betul tidak? Nah, jadi seperti itu mudah sekali sebetulnya berislam itu praktis, nggak usah menjelimet. Nah, jadi berikutnya lihat di sini ada dibawakan firman Allah ya di dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, "Fala rabbika la yu'minun." Tidak, kata Allah, demi Tuhanmu, maksud demi Allah, la yu'minun. La diulang dua kali la-nya. Tidak. Nah, kalau diulang dalam bahasa Arab itu namanya meyakinkan, taukid. Sungguh tidak, sungguh demi Allah tidak. Gitu kalau bahasa kitanya. Tidak apanya? Tidak beriman. Nah, kalau tidak beriman namanya apa? Kafir.
Nah, supaya jadi beriman gimana caranya? Hatta. Gitu. Penuhi apa yang disebutkan setelah hatta, baru sampai yang disebut beriman. Apa yang harus dipenuhi oleh kita agar kita disebut beriman? Satu, yuhakimu kafi ma syajara bainahum. Satu. Kalau ada percekcokan, ada pertentangan, ada pertengkaran, ada salah paham di antara kita, jadikan Muhammad Rasulullah sebagai pemutus perkara. Gitu, gampang kan? Gampang, prakteknya aja yang bisa. Sebetulnya rumusnya begitu. Ada perselisihan apa? Ada salah paham apa di antara kalian itu manusia? Kalau terjadi, datanglah kepada Muhammad Rasulullah. Rasul sudah meninggal, ada. Apanya yang ada? Syariatnya. Berarti apa? Syariat Muhammad. Datanglah kepada syariat Muhammad, bertanya, mengadu, nanti syariat Muhammad itu akan menjelaskan dan memvonis ini boleh, ini tidak boleh. Mana syariat Muhammad itu? Yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', gitu kan? Nah itu ya, nanti dibahas lagi tentang dasar-dasar. Satu, kedua, tsumma yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka itu tidak menemukan, tidak ada dalam diri mereka haraj. Haraj itu keberatan. Atas apa? Keberatan atas keputusanmu. Mu siapa? Muhammad. Maksudnya kalau syariat Allah misalnya karena orang itu terbukti membunuh, misalnya kan sekarang lagi viral nih, itu tidak. Ada orang membunuh sampai 3 orang mati, tembaki dor, tergeletak semua 3 orang, yang satunya masih di rumah sakit, gitu kan. Nah, keadaan Islam terbukti nggak bahwa orang itu membunuh? Kalau dia terbukti, udah jangan membuat anggaran tambah bengkak, bunuh lagi orang itu. Itu selesai. Jadi nyawa dibalas dengan nyawa. Itu kata Allah, an-nafsu bin nafsi. Nyawa dibalas nyawa. Itu baru sebanding. Itu kan. Nah, kalau nyawa dibalas dengan misalnya berapa? 50 juta. Ya, ada apa-apanya. Jadi itu namanya adalah qisas. Nah, kalau menurut Allah, kalau orang membunuh, balasannya dibunuh lagi. Nah, ketika putusannya itu nggak ada rasa berat, mana ya? Nggak ada, kan tadi la yajidu fi anfusihim harajan. Tidak ada dalam dirinya keberatan pada keputusan Allah, keputusan Rasul itu. Sekarang kenyataannya gimana kaum muslimin umat Islam di Indonesia, negara yang kita cintai ini? Kita mayoritas muslim, betul tidak? Tanyakan pada kita, kalau Allah dan Rasulnya memutuskan pada perkara yang kita permasalahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita itu berat mengakui, menerima, atau mengingkari, atau bahkan mencurigai, atau malah menuduh, atau bahkan melawan, gitu. Nah, kalau yang terjadi adalah tidak menerima, katakan aja sampai beriman tidak. Gitu. Kalau menurut ayat ini kan gampang sebetulnya. Lalu berikutnya kata Allah wa yusallimu taslima, pasrah total. Oh begitu ya, udah sami'na wa ata'na. Gitu. Nah, orang yang punya 3 sikap ini, satu, ngadunya bukan ke apa yang ditetapkan oleh manusia, tapi datang kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. Kedua, dia tidak ada rasa berat dengan vonis Al-Quran dan hadis itu. Ketiga, dia pasrah total, nggak ada lawan, nggak ngelawan, tidak membangkang, tidak banding. Ya, kalau bahasa hukum aslinya kan ada namanya banding, gitu tidak. Nah, kalau dalam Islam itu tidak ada banding. Kalau sudah Allah dan Rasul memutuskan, sudah bulat-bulat. Ya, mungkin masalah waris, mungkin masalah apalagi ekonomi, masalah riba, masalah khomer. Sekarang ini kan lagi viral juga nih. Sudah tahu bahwa di mana-mana terbukti bahwa banyak mengkonsumsi alkohol atau khamr, lebih jelas lagi,
itu terbukti menjadi sebab munculnya banyak kriminal. Betul tidak? Kalau dalam bahasa syariat itu dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa al-khamru ummul khaba'is. Namanya khamr itu induknya kejahatan. Nah, sekarang khamrnya diperbolehkan untuk diproduksi. Itu namanya apa? At-ta'awun 'alal ismi wal udwan. Allah menyuruh supaya ta'awun itu 'alal birri wat taqwa, bukan 'alal ismi wal udwan. Itu namanya merubah ayat itu. Wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wah, bahaya itu merubah Al-Qur'an itu, betul tidak? Kalau menurut Al-Qur'an, kalau itu adalah dosa dan mengundang permusuhan, jangan kita beri dia celah untuk orang itu bekerja sama, berta'awun, sehingga kekufuran dan kemaksiatan terjadi. Jadi kalau dia muslim, seharusnya tidak boleh merestui terjadinya produksi khamr. Gitu. Orang yang bergelimang dalam khamr, para yang sekalian, 10 manusia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hulu ke hilir dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah namanya asir, ada istilah namanya mu'tasir, ada namanya bai', ada namanya mushtari, gitu kan. Ada namanya hamil, ada namanya mahmul ilaihi, sampai ada namanya syarib, ada namanya saqi, semua terkutuk. Ya, dari mulai yang nanam, mungkin kalau orang itu nanam, ya, kemudian memerasnya, ya, sampai kemudian membawanya, menjualnya, membelinya, menganggapnya, nyiramkannya, ngasih gelasnya, semua orang manusia itu terkutuk semua. Artinya hidup kalau ternyata pada akhirnya terkutuk. Jadi bagi orang yang beriman tidak ada istilah tawar-menawar. Khamr adalah termasuk haram. Jadi jangan dilegalkan. Kan gitu. Itu adalah contoh bahwa dia menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keputusan. Ya, saya hanya menyampaikan saja. Lanjut di bawahnya ada dalilnya bawah lagi. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Ini ada ancaman nih Bapak sekalian. Orang kalau diancam mestinya ngambil pelajaran. Kata Allah, waspada ya terhadap orang-orang yang menyelisihi ajaran, tuntunan, syariatnya. Nya siapa? Muhammad. Antum harus tahu, pastikan, valid bahwa orang ini menyelisihi tuntunan ajaran syariat Muhammad Rasulullah. Kalau orang itu betul, maka antum jangan dekat-dekat. Yahdar itu waspada, hati-hati, jangan bersahabat, jangan berteman, gitu. Ya, karena apa? Kalau itu dilakukan nanti Allah akan turunkan namanya fitnah. Kalian akan ditimpa fitnah oleh Allah. Bahkan bukan hanya itu, kalau saja disebut di sini azabun alim, kalau azabnya di akhirat mungkin orang masih mengatakan belum. Ya, sekarang ada orang yang tidak takut sama azab Allah. Ya, ada orang yang nggak apa-apa deh katanya diazab juga oleh Allah, begitu. Orang sekali. Dia belum merasakan ya, sebetulnya. Coba kalian sudah merasakan di saraf kejepit tadi dah, itu tidak. Jadi sarafnya yang kejepit, udah terasa dia. Jadi tapi ada orang katanya berpendidikan bahwa nggak apa-apa dia ada belum nanti ketemu dengan bersama-sama orang yang di azab. Jadi para sekalian ini sudah jam berapa? Nah ini adalah antara lain apa yang harus kita ketahui. Kata beliau itu adalah yang disebut dengan as-salafu as-salih. Lanjut ke bawahnya. Masih ada lagi dalil terus. Nah, lihat di sini kata beliau wa marja'u as-salafi
as-salihi indat tanazu'i. Ya, rujukan orang salaf itu kalau berselisih, bertentangan, apa solusinya? Kata beliau, kitabullah wa sunnatu rasul. Itu namanya orang yang namanya salafi. Gitu. Tapi kalau tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada hadis, ya bukan salafi. Jangan-jangan namanya kholafi. Bahkan bisa jadi kalau ngaku salaf, dia bukan salaf sebetulnya khuluf. Ada lagi dalil yang lain namanya khulufun. Ya yaquluna ma la yaqulun wa yaf'aluna ma la yu'marun dan seterusnya. Para sekalian, mungkin waktu kita sudah cukup ya, jam 9. Mudah-mudahan cukup ya, tidak terlalu banyak tadi apa yang kita sudah lalui, sehingga diharapkan ada yang nempel pada kita bahwa yang disebut dengan as-salafu as-shalih itu apa, yang disebut dengan manhaj as-salafu as-shalih itu apa, lalu bagaimana kita menyikapi al-manhaju as-shalihu tadi itu as-salafu as-shalih tadi itu. Nah, kalau sudah tahu terbayang, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baru berapa halaman tadi, paling 10, betul tidak? Ya, berapa halaman tadi? Itu sudah banyak dongengnya, betul tidak? Nah, karena itu orang sekalian, nah apa-apa pelan-pelan saja, yang penting kita sampai ya, bahwa kata orang Jawa kan gitu kan, pelan-pelan, alon-alon asal pelan. Ya, kalau bisa sih cepet-cepet selamat, tapi biasanya adalah alon-alon. Ya, tidak apa-apa. Para yang sekalian, itu yang mungkin saya sampaikan pada malam hari ini. Tetaplah kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dihidayahi untuk menapaki kaki kita ini di atas manhaj yang benar, yaitu manhaj as-salafu as-shalihu, yaitu Rasulullah, as-sahabah, at-tabi'un lahum bi ihsan. Demikian kita tutup malam hari ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.